Bagaimana demokrasi mati? Bab 7. Ketika normalitas menjadi barang langka. Pada Sabtu siang di bulan Februari 2016, Amerika Serikat dikejutkan oleh berita duka. Hakim Agung Antonin Scalia, seorang tokoh konservatif yang disegani, telah meninggal dunia saat sedang berburu di Texas. Berita itu menyebar bak api di media sosial, dan dalam hitungan menit, perdebatan politik yang panas pun dimulai. Seorang mantan staf Partai Republik dan pendiri media konservatif, The Federalist, langsung membuat pernyataan yang sangat provokatif. Jika Scalia benar-benar telah meninggal, maka Senat harus menolak menyetujui pengajuan Hakim Agung selama 2016 dan menyerahkan pengajuan ke Presiden berikutnya. Pernyataan ini didukung oleh Direktur Komunikasi Senator Mike Lee yang menyatakan apa yang lebih sedikit daripada nol peluang Obama berhasil menunjuk Hakim Agung pengganti Scalia. Puncaknya, pemimpin mayoritas Senat Max Connell mengumumkan bahwa kekosongan itu seharusnya tak diisi sampai kita punya presiden baru. Padahal, Presiden Barack Obama kemudian mengajukan Merrick Garland, seorang hakim banding yang dikenal moderat dan memiliki kualifikasi yang tak diragukan. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Senat Amerika Serikat menolak untuk mempertimbangkan calon Hakim Agung yang diajukan oleh Presiden yang sedang menjabat. Sebuah norma, sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak 1866 hancur begitu saja. Pada akhirnya, Partai Republik mendapatkan apa yang mereka inginkan, seorang Hakim Agung konservatif, Neil Gorsuch, yang dengan cepat disetujui setelah presiden baru terpilih. Buku ini menyebut tindakan itu sebagai mencuri satu kursi Hakim Agung. Norma-norma demokrasi yang selama ini menjadi pagar lunak bagi sistem politik Amerika mulai buyar, dan ini menjadi contoh bagaimana fondasi demokrasi bisa melemah. Politik sebagai perang, dari Gingrich hingga Delay. Namun, penulis buku ini mengingatkan bahwa masalah ini tidak dimulai oleh Donald Trump. Erosi norma sudah dimulai puluhan tahun sebelumnya. Kita dibawa kembali ke tahun 1978 saat seorang politikus muda bernama Newt Gingrich mencoba peruntungannya untuk ketiga kalinya di Georgia. Setelah 2 kali gagal sebagai Republikan liberal, ia akhirnya menang menjadi seorang konservatif. Di hadapan para pendukung muda Partai Republik, Gingrich menyampaikan visi politik yang lebih belak-belakan. Ia menyatakan bahwa politik bukanlah kata-kata pramuka, melainkan perang untuk memperebutkan kekuasaan. Ketika Gingrich tiba di Washington, ia langsung berhadapan dengan pemimpin Partai Republik yang masih memegang teguh norma kesantunan dan kerjasama bipartisan, seperti pemimpin minoritas DPR, Bob Michel. Gingrich menolak pendekatan itu, menganggapnya terlalu lembek. Dengan dukungan sekelompok kecil loyalisnya, ia mulai menerapkan strategi politik keras. Ia menggunakan teknologi baru seperti C-SPAN untuk menyebarkan retorika yang berlebihan, menyebut Kongres korup dan sakit. Ia bahkan membandingkan lawan-lawannya dengan Mussolini. Taktik ini disebarkan secara luas melalui COPAX, Komite Aksi Politik yang dipimpinnya, bahkan dengan mengeluarkan memo yang menginstruksikan para calon Republik untuk menggunakan kata-kata negatif tertentu saat mendeskripsikan Demokrat, seperti menyedihkan, sakit, aneh, berkhianat, anti bendera, anti keluarga. Strategi ini membuahkan hasil. Ketika Gingrich menjadi ketua DPR pada tahun 1995, ia menjadi teladan bagi generasi baru anggota legislatif Republik yang tidak segan menghalangi legislasi dan menolak kompromi. Ini adalah awal dari pergeseran besar dalam politik Amerika. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Barney Frank, menyimpulkan perubahan ini dengan tepat. Gingrich mengubah peta dari arena di mana lawan masih memiliki prasangka baik menjadi ajang di mana lawan dianggap jahat dan tak bermoral. Pendekatan politik sebagai perang ini semakin terlihat jelas selama masa kepresidenan Bill Clinton. Partai Republik yang dipimpin oleh Gingrich menggunakan filibuster secara berlebihan untuk menghalangi inisiatif presiden, dan angka mosi cloture yang mengakhiri debat melonjak hingga 80 pada tahun 1993 sampai 1994. Puncaknya adalah pemakzulan Presiden Clinton pada tahun 1998.
Penulis buku ini menyatakan bahwa pemakzulan itu melanggar norma-norma lama karena tuduhan yang dilayangkan tidak mendekati standar kejahatan tingkat tinggi dan tidak ada dukungan bipartisan. Proses pemakzulan telah direndahkan menjadi hanya senjata dalam perang partisan. Setelah Gingrich, tongkat estafet kepemimpinan politik keras jatuh ke tangan Tom Daley yang dijuluki The Hammer. Ia menunjukkan sifat partisannya yang kejam melalui King Street Project, sebuah sistem bayar untuk bermain yang memberikan legislasi kepada pelobi berdasarkan dukungan mereka kepada pejabat Partai Republik. Ia bahkan membawa pelanggaran norma menjadi hal yang rutin di abad ke-21. Politik partisan menguat, demokrasi tercapek. Saat George W. Bush menjanjikan kerjasama bipartisan, ia justru memerintah dengan sangat condong ke kanan, mengikuti nasihat penasihat politiknya, Karl Rove, yang percaya bahwa kemenangan dapat diraih dengan memobilisasi basis pendukung sendiri. Demokrat juga tak tinggal diam. Di bawah pimpinan Harry Reid, Senat Demokrat menggunakan aturan untuk memperlambat atau menghalangi legislasi Bush, bahkan melakukan filibuster terhadap usulan-usulan yang mereka tentang. Norma penahanan diri dalam hal nasihat dan persetujuan pun mulai pudar. Demokrat menolak banyak calon hakim yang diajukan Bush. Ketika Republik merebut kembali mayoritas Senat pada tahun 2002, Demokrat menggunakan filibuster untuk menghambat beberapa calon hakim pengadilan banding yang membuat marah para konservatif. Jumlah filibuster melonjak mencapai 139 pada masa kepemimpinan Bush, hampir 2 kali lipat dari masa Clinton. Selain itu, norma-norma pengawasan di Kongres juga ditinggalkan. DPR yang mayoritas yang dikuasai Republik efektif meninggalkan pengawasan atas presiden dari partainya sendiri. Mereka menolak pengawasan atas perang Irak dan hanya meluncurkan penyelidikan seadanya terhadap pelanggaran serius seperti penyiksaan di penjara Abu Ghraib. Penulis buku ini menyebutnya sebagai anjing penjaga Kongres telah menjadi anjing peliharaan. Pelanggaran norma juga terlihat di tingkat negara bagian. Pada tahun 2003, Partai Republik Texas yang dipimpin oleh Tom Daley secara radikal mengubah daerah pemilihan di luar jadwal biasa. Meskipun ada norma lama bahwa perubahan ini hanya dilakukan sekali setiap 10 tahun setelah sensus. Partai Republik melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan partisan. Rencana itu begitu agresif sehingga membuat 6 anggota Kongres dari Partai Demokrat terancam. Untuk mencegah pengesahan, anggota legislatif Demokrat bahkan melakukan manuver unik dengan walkout dan pergi naik bus ke Oklahoma dan kemudian terbang ke New Mexico. Meskipun pada akhirnya perubahan itu berhasil disahkan, hal ini menunjukkan betapa jauhnya para politikus bersedia melanggar norma demi kemenangan, toleransi yang hilang, dan politik sebagai identitas. Selama masa kepresidenan Bush, kita bisa menyaksikan tantangan terhadap norma saling toleransi. Meskipun Bush sendiri tidak mempertanyakan patriotisme lawan-lawannya, para komentator Fox News dan pembawa acara radio yang berpengaruh mulai membandingkan Demokrat dengan Al-Qaeda. Salah satu agen intoleransi yang paling terkenal adalah Ann Coulter, yang dalam bukunya terang-terangan menuduh Partai Demokrat sebagai anti-Amerika. Puncak dari erosi toleransi ini terjadi pada pemilu 2008 ketika calon Presiden Barack Obama digambarkan sebagai Marxis, anti-Amerika, dan sebenarnya Muslim. Bahkan program Fox News membahas teori konspirasi tentang hubungannya dengan seorang mantan teroris, Bill Ayer, selama setidaknya 6 bulan. Kemenangan Obama seharusnya bisa mengembalikan harapan akan kembalinya politik beradab, terutama setelah pidato John McCain yang dengan tulus memuji Obama. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Masa kepresidenan Obama malah ditandai dengan eskalasi ekstremisme dan perang partisan. Gerakan Tea Party misalnya tidak hanya menolak kebijakan Obama tetapi juga mempertanyakan haknya sebagai presiden. Mereka menganggap Obama sebagai orang Amerika sejati yang berbeda dari mereka yang mayoritasnya berkulit putih dan beragama Kristen. Fenomena Bidster yang mempertanyakan kewarganegaraan Obama menjadi serangan intoleransi yang masif dan diterima secara luas di kalangan pemilih Republik. Donald Trump menjadi bidster paling terkenal.
seringkali muncul di televisi untuk mempertanyakan akta kelahiran Obama. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran norma ini, mulai dari filibuster yang berlebihan hingga ancaman terhadap legitimasi presiden, dipicu oleh meningkatnya polarisasi partisan. Polarisasi ini tidak hanya sebatas perbedaan kebijakan, tetapi juga perbedaan cara hidup. Orang-orang kini tidak hanya berafiliasi dengan partai, tetapi juga mengidentifikasi diri mereka dengan kubu yang homogen. Dengan kata lain, politik telah berubah menjadi perang antara kelompok yang berbeda secara identitas, di mana kompromi dianggap sebagai pengkhianatan. Hal ini membuat demokrasi Amerika semakin rentan dan pagar lunak yang melindunginya semakin rapuh.